Yesus tersalib. Itu maaf ya, itu dusta. Maaf ya, jangan marah. Jangan marah benar. Itu dusta. Itu tidak benar. Ya, karena dilihat dari sejarahnya pun tidak demikian. Ya, ada pandangan bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tapi Yudas Iskariot yang diserupakan wajahnya dengan Yesus. Kalau saudara tanya, apakah ada keterangan itu di dalam kitab suci Kristen? Tidak ada keterangan demikian, dan itu jelas adalah sesuatu cerita yang salah. Kitab suci Kristen dengan secara sepakat dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya membicarakan dengan satu suara bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Ada teori seperti itu memang, saya tahu. Tetapi saudara, bagi saya teori seperti itu tidak masuk di akal. Untuk apa Yesus menyerupakan wajah Yudas dengan wajah Yesus? Kalau memang Allah mau menyelamatkan Yesus dari bahaya penyaliban, ya diselamatkan saja. Tidak usah kasih ganti. Ngapain juga kepentingannya memberi ganti? Dan kalaupun memang harus beri ganti dan memberikan atau membuat Yudas itu wajahnya serupa dengan Yesus, dan yang akhirnya disalibkan itu adalah Yudas. Saudara bayangkan saudara ya, kalau saudara lihat cerita-cerita dalam Injil, Tuhan Yesus atau yang tersalib itu di atas kayu salib itu mengucapkan kalimat-kalimat yang luhur sekali. Kalimat pertama yang keluar adalah, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, para penafsir mengatakan bahwa kalimat pertama itu diucapkan oleh yang di atas salib itu persis pada saat paku-paku menghantam, masuk menembusi tangannya dan kakinya. Dan menurut kebiasaan pada waktu itu, saudara ingat bahwa Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalib. Sebelum Yesus sudah ada ribuan orang disalib. Setelah Yesus ada ribuan orang disalib. Orang Romawi itu terbiasa dengan menyalibkan orang. Pernah orang Romawi membasmi satu pemberontakan, saudara. Dan mereka itu menyalibkan setiap 2 meter satu salib. Setiap 2 meter satu salib. Dan itu kira-kira panjangnya sekitar 80 kilo. 80 kilo tiap kali 2 meter satu salib. 2 meter satu salib. Dan dalam kebiasaan mereka menyalibkan, pada saat paku-paku menancap kaki dan tangannya, biasanya yang tersalib itu mulai mengucapkan makian-makian, cacian-cacian kepada yang menyalibkannya. Nah, diduga bahwa pada saat paku menembusi tangan dan kaki orang yang tersalib itu, saat dimana orang lain biasanya memaki-maki, mencaci-caci orang yang menyalibkan mereka, pada saat itu si tersalib mengeluarkan kalimat yang agung sekali. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan sekarang adalah, mungkinkah orang seperti Yudas Iskariot mengeluarkan kalimat yang agung seperti ini? Itu mustahil. Pada saat yang tersalib ini sudah ada di atas kayu salib, dia masih berkata lagi kepada Maria, hai ibu, inilah anakmu. Lalu dia bicara lagi kepada Yohanes, hai anak, inilah ibumu. Kalau itu memang hanya wajahnya saja, wajah Yesus, tapi sebenarnya orangnya Yudas, bagaimana Yudas masih di atas kayu salib, masih memikirkan lagi ini Maria dan juga Yohanes? Dia pasti tahu itu bukan ibunya, itu bukan muridnya. Ngapain dia ngomong sama mereka? Pada waktu penjahat di sampingnya bilang, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu dia bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Saudara coba pikirkan, kalau itu Yudas Iskariot, bisakah keluar kalimat yang menjanjikan dan penuh pengharapan dan penuh janji seperti itu? Saya yakin tidak. Karena itu saudara, dari kalimat-kalimat luhur yang keluar dari atas kayu salib itu, saya yakin sekali yang tersalib itu pasti bukan Yudas. Dan hanya orang yang luhur seperti Yesus yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Lalu juga ya, kalau saudara kita kaitkan dengan masalah kebangkitan ya. Kalau memang saudara, yang mati di salib itu adalah Yudas. 3 hari setelah itu, Yesus menampakkan diri. Kalau memang itu yang tampil itu adalah Yesus yang asli, sedangkan Yesus palsu yaitu Yudas itu ada di kuburan, pertanyaannya adalah bagaimana kubur bisa kosong? Kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup. Karena itu saudara, kalau memang yang keluar menampakkan diri adalah Yesus yang asli dan yang disalib adalah Yesus palsu harus ada di dalam lubang kubur. Tapi ternyata tidak. Karena itu membuktikan bahwa sebenarnya yang disalib itu adalah Yesus Kristus dan bukan orang lain, bukan Yudas Iskariot atau siapapun yang diserupakan dengan Yesus, sama sekali tidak. Itu tidak masuk akal. Dan berita Alkitab tidak menyinggung masalah itu karena itu berita belakangan.
Seluruh Injil-Injil satu suara. Yang disalibkan adalah Yesus Kristus, dan kematiannya adalah kematian yang bersifat menebus dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia, seluruh dosanya ditebus. Ya. Dosa memang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa sembarangan membuang dosa. Karena Tuhan harus mengakui yang betul itu betul, yang salah itu salah. Dosa kalau sudah menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan tidak bisa mengampuni dosa, menghapus dosa dengan tidak bayar harga. Tuhan pun harus mau pakai cara menghapus. Seperti saudara menghapus tulisan yang salah dengan stip. Dan stip itu harus mengkorbankan diri. Waktu dia menghapus tulisan yang salah, dia menipis, dia mengkurangi diri. Demikian Tuhan mau mengkurangi dosa, caranya adalah mengirim Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga Yesus berkorban, baru dosa bisa diampuni. Bukan semaunya kita, kira Tuhan Maha Kuasa, lalu kita minta Tuhan kerja apa saja yang tidak masuk akal. Tuhan tidak diperalat, dan Tuhan tidak diperintah oleh kita. Sehingga Tuhan pakai cara Dia. Engkau bilang, Tuhan hapuslah dosa. Tuhan bilang, saya mau menghapus dosa. Jikalau engkau menerima Yesus dan darahnya membersihkan engkau. Itu sebab tidak ada jalan pintas. Harus melewati cara korban yang Tuhan tentukan. Baru kita bisa selesai dan bisa dilepaskan dari kuasa dosa.